Yang didapat apa? Ikan kecil tapi dia sudah masak, sudah matang, posisinya sudah matang. Mancing dapatnya ikan sudah masak. Sudah masak, sudah matang. Yang secara logika nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Suara KPK TV dan channel WASP 76 Purworejo. Kali ini kita napak tilas jejak waliullah di makam Syekh Maulana Maghribi yang ada di Gunung Sentono, Bantul, Ngayogyakarta. Saya Imam Supaat bersama Kiai Merah menapak tilas waliullah untuk mengenal perjuangan-perjuangan para waliullah di tanah Jawa. Mungkin Kiai Merah bisa menjelaskan sedikit tentang Syekh Maulana Maghribi dan nanti akan kita lanjutkan bersama Pak Muncen yang ada di makam Sentono ini. Monggo, Pak Yai. Terima kasih Pak Imam selaku pimpinan redaksi Suara KPK. Saya Muhammad S alias Kiai Merah dari Purworejo. Alhamdulillah bisa niat dari rumah ziarah sowan napak tilas Syekh Maulana Maghribi di Gua Sentana, Bantul, Ngayogyakarta, dengan tujuan kita ngalap berkah beliau dan mencari tahu apa sejarah dari beliau yang nanti kita akan nyuwun langsung dengan kuncen juru kunci makam Syekh Maulana Maghribi Bapak Kuat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini sudah sampai. Nanti langsung aja kita untuk sejarahnya lebih detail dengan Pak Kuncen. Tapi yang sedikit saya tahu luar biasa, Syekh Maulana Maghribi seorang tokoh Islam yang handal. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan pemirsa semua juga nanti bisa kalau yang ada yang mau ziarah nanti bisa langsung ke arah Parangtritis terus diketik makam keramat Syekh Maulana Maghribi. Itu aja sedikit saya yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, mari kita ikutin bagaimana nanti kita masuk ziarah, berkirim doa sebagai rasa syukur dan sebagai penghormatan kita, berkirim doa pada leluhur khususnya waliullah. Dan nanti kita ikutin bagaimana penjelasan dari Pak Muncen Bapak Kuat yang ada di Gunung Sentono ini. Sampai jumpa sambil kita ikutin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gendalu, selamat malam. Maaf Pak Sinten? Pak Kuat. Pak Kuat. Kulo Kiai Merah, nek nama asli Muhammad S saking Purworejo Pak. Beliau ketua Suara KPK tingkat pimpinan redaksi niki wartawan juga rombongan saking Solo, Semarang, Bantul. Sowan silaturahmi ziarah wonten Mbah Syekh Maulana Maghribi. Nek izin tanglet menawi
sejarah pun beliau itu terus beliau. Ini sejarah ringkasnya ya Syekh Maulana Maghribi, dan ini saya utarakan sebatas pengetahuan saya berdasarkan buku atau pamflet yang beredar di Jakarta. Syekh Maulana Maghribi itu sebetulnya aslinya dari Maroko. Dari Maroko. Itu masuk ke Indonesia itu tujuannya berniaga, berdagang. Nah, kebetulan kondisi di tanah Jawa itu ada transisi ajaran Islam mulai masuk ke Majapahit yang waktu itu dipelopori oleh Raden Patah. Kebetulan pada waktu itu yang sangat menonjol kepimpinannya itu Raden Patah. Kemudian Syekh Maulana Maghribi itu menjalin hubungan perdagangan, hubungan niaga dengan Raden Patah. Melalui proses agama Islam mulai menggeser kepercayaan diamisme animisme, dan Raden Patah mulai mengetahui keilmuannya Syekh Maulana Maghribi tentang agama Islam. Raden Patah ini istilahnya merekrut sebagai istilahnya spiritualis khusus untuk ajaran Islam. Nah, waktu itu kenapa Syekh Maulana Maghribi itu sampai ke Bukit Sentana? Karena disinyalir dari Majapahit, tokoh dari Majapahit yang sangat kuat sekali kepercayaannya dengan animismenya, diamismenya itu menyebarkan atau melarikan diri dari negeri Majapahit itu posisinya ke pantai selatan, arahnya ke selatan. Dengan demikian Raden Patah mengutus atau memerintahkan Syekh Maulana Maghribi ini untuk mengikis begawan yang posisinya berada di Bukit Sentana ini, karena di sini sudah menyebarkan dinamisme animisme itu sudah istilahnya sudah kuat lah. Ya sudah kuat, sudah banyak pengikutnya. Nah, kemudian diutuslah Syekh Maulana Maghribi untuk mengikis atau untuk memasukkan ajaran Islam di Bukit Sentana ini. Kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Raden Patah. Sementara begitu sampai di pesisir atau di pantai selatan, ternyata benar yang namanya Begawan Seloning. Begawan Seloning itu posisinya di sini itu udah diamisme animisme itu udah bertumbuh subur dan sangat kuat. Syekh Maulana Maghribi dengan kehalusannya, dengan strateginya yang sebagai pesiar agama cukup ditauladan itu, dia mendekati justru dari bawah. Jadi tidak langsung ketemu sama Begawan Seloning, tapi dia memasukkan ajaran Islam itu dari bawah, dari pengikutnya. Nah, sementara itu melalui proses lama-kelamaan Begawan Seloning timbul pertanyaan, kok pengikut saya banyak yang berkurang dan banyak yang sekarang sudah memeluk agama Islam. Itu di istilahnya diselidiki oleh Begawan Seloning itu, ternyata ini yang menyebabkan dikikis oleh Syekh Maulana Maghribi. Dengan demikian di depan pengikutnya Begawan Seloning itu Syekh Maulana Maghribi dan Begawan Seloning itu istilahnya adu argumen dan sempat mengeluarkan keistimewaan dia masing-masing, kemampuan dia atau kesaktian dia masing-masing di atas pengikutnya, disaksikan bersama-sama. Dia mengadakan lomba mancing. Lomba mancing itu yang kesempatan yang pertama diberikan oleh Begawan Seloning. Itu disaksikan oleh pengikutnya, mendapat ikan yang
besar, bahkan untuk dikonsumsi satu kelompoknya, satu bungkusnya itu mencukupi. Kemudian Begawan Seloneng mempersilahkan kepada Syekh Maulana Maghribi untuk melakukan mancing. Yang didapat apa? Ikan kecil tapi dia sudah masak, sudah matang, posisinya sudah matang. Mancing dapatnya ikan sudah masak. Sudah masak, sudah matang. Yang secara logika nggak mungkin. Ya, secara logika semua umat nggak bisa melakukan selain Syekh Maulana Maghribi. Siap disantap, sudah matang. Dengan demikian Begawan Seloneng menyatakan bahwa ilmunya tetap posisinya kalah dengan Syekh Maulana Maghribi. Dengan demikian diserahkannya semua pengikutnya, diserahkan kepada Syekh Maulana Maghribi. Kemudian Begawan Seloneng menyatakan diri, kesaktian saya itu masih di bawah Syekh Maulana Maghribi. Dengan demikian dia istilahnya ngikut lah, atau dia masuk ajaran Islam, tapi posisinya pesareannya dia nggak mau sejajar. Makanya Begawan Seloneng atau sekarang yang sudah disebut Syekh Seloneng itu posisinya di bawah itu, di sebelah utara Parangtritis itu. Sekarang juga masih ada. Nah, dengan demikian Syekh Maulana Maghribi posisinya di sini itu udah berhubung sudah ada istilahnya pondok atau padepokan. Nah itu kemudian ditempati oleh Syekh Maulana Maghribi untuk menyebarkan ajaran Islam. Kaitannya dengan Syekh Belabelu ini sebenarnya kan Syekh Belabelu ini justru putra dari Majapahit asli, itu turunan dari Majapahit itu yang ke-27. Dulu disebut Joko Dander. Joko Dander ini kebetulan dia posisi sampai di sini itu masa transisi Syekh Maulana ini istilahnya menyebarkan agama Islam di sini. Makanya Joko Dander ini nggak mau dekat dengan Begawan Seloneng karena istilahnya mulai goyah lah dia misma di posisi di Bukit Sentana ini udah mulai goyah, sudah di masuk ajaran Islam. Syekh Belabelu mendirikan padepokan di itu itu sama, ketinggiannya sama. Ini karena apa? Posisi ketinggiannya sama, jadi setelah melihat kesaktiannya Syekh Maulana Maghribi dan semua pengikutnya Begawan Seloneng menyatakan diri mau masuk Islam, Joko Dander dan Dami Aking ini kakak beradik ini ikut serta menyatakan diri masuk Islam. Nah kebetulan berhubung ini terah dari Majapahit, Syekh Maulana Maghribi istilahnya memberikan kepercayaan untuk ikut syiar agama Islam. Proses melalui beberapa tahun, ternyata penyebarannya Joko Dander sama Syekh Maulana ini malah justru lebih pesat Joko Dander itu. Karena putra daerah mungkin ya mungkin. Nah itu kan sampai Syekh Maulana ini istilahnya mengecek dengan cara apa Joko Dander kok penyebarannya kok bisa secepat ini, bisa pesat. Nah, ternyata dia memang istilahnya sudah mempunyai karakter sebagai syekh atau sebagai guru. Kemudian dengan hati istilahnya untuk seberapa tingginya ilmunya Joko Dander itu kan suatu saat diajak bareng untuk Jumatan di Mekah. Nah, setelah itu Joko Dander menyanggupi, tiba waktunya yang dijanjikan, Syekh Maulana menghampiri, ini kan kesepakatan kita untuk Jumatan di Mekah. Ya guru, tapi maaf saya menyelesaikan pekerjaan dulu karena santri-santri ini belum makan. Kalau
tidak istilahnya tidak mau menunggu, silakan berangkat duluan. Syekh Maulana Mahdi berangkat duluan. Ternyata apa yang terjadi setelah di Mekah itu justru Joko Dandur itu posisinya udah duduk di sop paling depan. Syekh Maulana baru tiba, saya dipanggil dulu, saya berada di sini. Setelah pulang dari Mekah langsung ini di istilahnya dinaikkan derajatnya, diangkat sejajar dengan Syekh Maulana Maghribi, dikasih nama Syekh Maulana Syekh sama adiknya Dami Aking itu makamnya bersebelahan. Kalau sama sini lebih tinggi sini makamnya, posisinya gunungnya sama. oh, Sama. Kalau sebenarnya kalau awalnya apa nggak ada pohon-pohon ini bisa dilihat. Bisa dilihat cuma deket toh. Padebokane saya bilang ya. Itu cuma dekat, tapi ini berhubung musim hujan banyak tumbuh-tumbuhan, banyak pohon, jadi nggak kelihatan. Kalau posisinya sama, ketinggiannya sama. Oke, terima kasih Pak Kuat. Kami serombongan sudah diberi pencerahan, dan tadi ada saya garis bawahi bahwa istilahnya strategi Syekh Maulana Maghribi dalam menyebarkan agama Islam kan dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang halus. Terus tadi juga saya garis bawahi ada cerita sejarah yang lomba mancing. Saya belah dulu dapat besar, saya Maulana Maghribi dapat kecil, tapi dengan keanehan sudah matang itu. Mungkin kan ada pesan di situ mungkin, tapi ya Pak mengada-ada aja mungkin ya. Istilahnya mungkin nggak harus besar, kecil pun tapi harus matang mungkin, tapi yang jelas luar biasa. Matur nuwun, kula sampun sak rencang diparingi pencerahan saking Pak Kuat tentang sejarah ringkas dari beliau. Mudah-mudahan kita semua teman-teman Jogja, Indonesia umumnya, dan mudah-mudahan bisa mengikuti dakwah-dakwah ulama-ulama terdahulu dengan cara-cara yang lebih santun, dengan cara-cara yang lebih halus. Matur nuwun Pak, waktunya semoga Pak Imam mungkin ingin Pak, jika diperkenankan antara Syekh Maulana Maghribi dengan Syekh Subagir duluan mana? Duluan Maghrib di Tidar. Duluan Syekh Subagir. Iya. Berarti Syekh Subagir kan masih zaman Majapahit. Iya, itu masih. Belum ada Majapahit awal berarti Pak. Nah, ini kan zamannya transisi. Berarti 1500-an ya. Ya, 400 500. Kalau Syekh Subagir kan tetap belum ada Islam. Dia berjuang sekuat tenaga mengislamkan tanah Jawa, istilahnya kan begitu. Nah, mungkin setelah perjuangannya Syekh Subagir bisa mengikis di Majapahit, itu baru Syekh Maulana Maghribi ini masuk dengan tujuan kan niaga, yang jelas tujuannya berdagang. Gitu. Makanya Syekh Subagir itu termasuk tertua. Seangkatan kali Syekh Jumat itu yang di Troloyo bukan. Terus memang apa yang menjadi wacana masyarakat antara Syekh Maulana Maghribi yang di Sempana ini dengan Syekh Subagir yang di Tidar itu berbeda zaman ya. Berbeda zaman itu kan Syekh Subagir itu sebenarnya ada keyakinan kalau makamnya kan kembali ke Timur Tengah kan? Iya, di Turki. Cuma kan di Tidar itu kan petilasan. Ya. Itu kan ada sebutan apa ya, danyang tanah Jawa gitu kan. Danyang tanah Jawa. Jadi waktu Syekh Subagir itu kan posisinya masih di era Sabdo Palon Noyo Genggong. Jadi Sabdo Palon Noyo Genggong itu kan istilahnya ketua JIM. Ya toh, ketua JIM yang waktu itu Syekh Subagir ini berjuang sekeras mungkin untuk tanah Jawa ini bersih dari makhluk itu. Nah, si Sabdo Palon Noyo Genggong bersama pengikutnya ini kan digiring sama Syekh Subagir ini masuk ke laut. Jadi digiring ke selatan. Makanya ada cerita atau bahkan itu seorang kiai yang istilahnya menceritakan bahwa tanah Jawa itu kan, tanah Jawa ini sebenarnya miring ke selatan. Miring ke selatan karena apa? Karena
Noyo Genggong, Sabdo Palon Noyo Genggong ini posisinya di Giring ke selatan. Nah, dengan demikian Syekh Subakir ini kemudian mengutus para wali supaya tanah Jawa ini tidak miring ke selatan. Para wali ini disemayamkan posisinya rata-rata di Pantura semua, di sebelah utara tanah Jawa. Itu ada seorang kiai, bahkan itu kiai Jawa asli itu kan mengutarakan seperti itu. Tapi ini di luar apa ya istilahnya babat tanah Jawa. Ya tentunya kan namanya sejarah kan ada versi sana, ya, versi sana. Lah ini versi Pak Kuat selaku Kuncen makam Syekh Maulana Mahdibi nggih. Alhamdulillah mudah-mudahan manfaat. Yang intinya kami generasi muda bisa mentauladani apa yang beliau lakukan dulu dari ngajinya, ibadahnya, perjuangannya untuk kedepannya bisa dapat berkahnya dari Syekh Maulana Mahdibi. Yang jelas memang syiar agama itu sangat sekali, Pak. Kalau di masa para wali itu dia sibuk mengislamkan orang supaya bisa masuk ajaran Islam. Tapi kalau sekarang kalau dicermati, syiar agama itu justru menyalahkan sama-sama Muslim, sama-sama orang Islam. Dulu yang non Muslim dirayu biar masuk Muslim, sekarang yang sudah Muslim malah dikafirkan, disirikan, dikafirkan. Nah itu memang mungkin sudah apa ya, sudah sampai zamannya atau gimana, atau mungkin dari sedikitnya pengetahuan dia. Kadang-kadang kan kalau dipahami juga lucu, masa wong yang melakukan istilahnya melakukan ajaran-ajaran sesuai dengan tuntunannya para alim, para ulama, kok malah dibid'ah-bid'ahkan, dikafir-kafirkan. Padahal kalau zaman wali dulu kan sibuk mengislamkan orang, malah sekarang di akhir zaman ini malah justru sibuk mengkafirkan orang, padahal sama-sama Islam. Kembali pada sabda Rasulullah. Nyun saya Pak Kuat, ini nanti hasil dialog ini izin kita masukkan ke YouTube channel Suara KPK TV, mungkin sama WASP 76 dari Purworejo. Ada 2 channel, insya Allah nantinya izin dikeparengkan Pak. Ya, niatnya untuk siar agama. Jadi bagaimana kita mengangkat sejarah para waliullah, ya intinya bahwa kita napak tilas leluhur waliullah. Jadi siarnya para wali ini di tapak tilas. Kalau kemarin di Syekh Maulana Gunung Wangi itu kita ya inilah sambung ke sana, dan baru saya ikut di Syekh Maulana Mahdibi. Terus nanti kita minta izin untuk ditayangkan di Suara KPK TV. Kalau di online-nya nanti di suarakpk.com, media harian online. Kebetulan beliau pimpinan redaksi Suara KPK pusat. Nah, menikah wonten wartawan saking DIY Mas Agung perwakilan DIY. Jadi izin rumiyin mau diparengkan, nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pemirsa yang ada di seluruh Nusantara. Amin. Satu yang Nusantara itu bukan berarti hanya Indonesia, dunia. Kebetulan kita di Suara KPK TV itu penontonnya lebih banyak di Amerika Pak, sama Maroko. Kebetulan kita mendapatkan piagam penghargaan dari Kedubes Maroko. Makanya kalau tidak COVID kemarin kita diajak ke Maroko sama dubesnya. Nah ini saya minta izin karena memang nanti pembacanya Maroko, supaya ternyata di sini ada perasanya Maroko. Kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan Dubes Maroko ini banyak kehilangan jejak tentang para syekh-syekhnya beliau, ahli-ahli ulamanya di tanah Jawa ini. Beliau-beliau ini yang Dubes kemarin disampaikan ke kita bahwa dia kehilangan jejaknya.
La